Pagi, semuanya saya ingin mengucapkan selamat pagi, selamat datang untuk rekan-rekan yang baru saja bergabung maupun yang sudah bergabung sebelumnya pada webinar kami. Selamat datang pada webinar pertama Zoho Indonesia di tahun 2022 dengan judul Mode Kerja Hybrid untuk Tenaga Kerja Modern, dipersembahkan oleh Zoho Indonesia. Senang sekali saya pada pagi hari ini pukul 10 waktu Indonesia bagian barat, tepatnya di Jakarta tempat saya menyiarkan webinar pada pagi hari ini. Cuaca bersifat sedikit mendung, namun nggak apa-apa karena kita hari ini akan ngobrolin sebuah trend, sebuah kejadian yang menarik sekali untuk dibahas. Hampir selama 2 tahun kita sudah mau menjalankan ya, yaitu bekerja secara jarak jauh, dan juga tercampur ya dengan bekerja secara, langsung maupun WFO. Dan hari ini kita akan mencoba mengupasnya lebih jauh. Bagaimanakah kita bisa mengaplikasikan mode kerja hybrid antara campuran dengan WFH maupun WFO untuk mempersiapkan tenaga kerja modern Anda. Kita berkenalan terlebih dahulu. Selamat pagi rekan-rekan. Saya Absyarudin Abari atau yang bisa disapa dengan Abari. Saya adalah presenter Anda pada pagi hari ini selama 1 jam ke depan akan menemani rekan-rekan untuk kita membicarakan lebih jauh bagaimanakah mode kerja hybrid serta berdiskusi bersama-sama ya melalui webinar dari Zoho Indonesia pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai, yang pertama adalah tim kami siap untuk menjawab seluruh pertanyaan Anda, jadi jangan ragu, silahkan ajukan nanti apabila ada pertanyaan. Rekan saya Akil sebagai Q&A expert akan siap untuk menjawab selagi saya membawakan presentasi. Jadi tidak perlu ragu akan ada delay or some sorts ya. Yang kedua, kami akan mengirimkan rekaman webinar ini ke surat elektronik Anda atau email. Jadi jangan worry kalau misalnya nanti ada yang terlewat atau seperti apa, kami akan mengirimkan rekaman dari webinar ini. Sila hubungi kami untuk bantuan ataupun dukungan pada topik apapun dan jangan lupa untuk mengisi polling yang akan diajukan pada sesi. Email untuk Anda bisa mengajukan pertanyaan juga bisa adalah apac-info@zohocorp.com. Silahkan diajukan dan saat ini saya ingin memulai polling pertama ya untuk mengetahui terlebih dahulu dari manakah Anda mengetahui webinar kami. Apakah dari LinkedIn, dari Facebook, atau mungkin dari email, atau mungkin rekan kerja, atau mungkin bukan salah satu dari sini, silakan dipilih untuk pilihannya ya. Dan terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengisi polling. Kami akan segera memulai webinar kita pada pagi hari ini. Oke, sudah siap? Inilah dia mode kerja hybrid untuk tenaga kerja modern dipersembahkan oleh Zoho Indonesia. Mayoritas perusahaan kini berjalan hybrid. Artinya, perusahaan atau organisasi di Indonesia sudah mulai mengadaptasi, sudah mulai mengetahui bahwa, oh, saya bisa loh bekerja dengan tim saya secara jarak jauh, meskipun tidak dalam satu proximity, meskipun tidak dalam satu kantor yang sama, kita tetap bisa bekerja sama, berkolaborasi, dan sudah menyadari bahwa mode hybrid, yaitu campuran antara WFH dan WFO, itu ternyata bisa dilangsungkan. Mayoritas perusahaan ini menyadari bahwa salah satu kebutuhan untuk mereka bisa melangsungkan mode kerja hybrid adalah alat yang tepat. Artinya mereka juga sudah bisa mengadopsi teknologi ya, terutama teknologi karena memang mode kerja hybrid ini berkaitan erat dengan teknologi. Teknologi yang digunakan ini sudah tepat dan memang cocok untuk kebutuhan mereka. Sebenarnya seperti apa sih Bari kira-kira teknologi atau alat yang bisa bantu perusahaan itu menuju ke mode hybrid? Yang pertama adalah alat untuk berkolaborasi serta terintegrasi satu sama lainnya ya. Jadi alat-alat ini atau aplikasi ini harus mampu membantu perusahaan untuk bisa berkolaborasi satu sama lain ya, antara rekan tim ataupun departemen dan satu antar lainnya ini aplikasinya terintegrasi, jadi tidak terpecah-pecah. Selain itu sudah pasti juga dibutuhkan pengaturan keamanan yang tinggi karena ini adalah perusahaan, pasti ada banyak data-data sensitif dan lain-lainnya. Inilah dia Zoho Workplace. Saya ingin memperkenalkan pada rekan-rekan ya, Zoho Workplace. 8 aplikasi menjadi satu dalam sebuah kesatuan, 8 aplikasi untuk Anda bisa membuat, berkolaborasi, dan berkomunikasi satu sama lainnya. Lantas, apa sih yang dibutuhkan agar tim Anda siap hybrid ya? Kalau misal ditanya, apa yang dibutuhkan, apakah saya hanya butuh Zoho Workplace, kemudian saya sudah siap hybrid, saya sudah mempersiapkan di sini ada 4 kuadran untuk Anda mengetahui apa yang perlu Anda persiapkan agar tim Anda bisa dan mampu untuk melangkah ke mode kerja hybrid. Yang pertama adalah komunikasi multisaluran. Kita butuh sebuah kanal untuk bisa berkomunikasi sesuai dengan semua kebutuhan kita ya, baik itu chat, baik itu email, baik itu apapun kita punya komunikasi multi saluran. Kemudian yang kedua kita juga memiliki intranet untuk seluruh
perusahaan. Artinya ada sebuah tempat untuk semua orang terkoneksi, mendapatkan informasi, tidak terbolong-bolong ya, seperti itu. Yang ketiga adalah adanya kolaborasi dokumen kerja untuk tetap bisa memproduksi dokumen kerja dengan optimal ya, dengan baik, dan adanya meeting daring, sudah pasti ini penting sekali ya, kita sudah banyak melangsungkan meeting daring dan tentunya harus dibutuhkan ada juga platform untuk pertemuan online, karena kalau sekarang udah nggak bisa ya. Kita akan kupas satu per satu, tadi ada 8 aplikasi, ada banyak kalau misalnya kita langsung ngobrolin semuanya, saya akan breakdown ke dalam 4 kuadran ini untuk mengetahui bagaimana solusi dari Zoho Workplace bisa menjadi solusi juga yang tepat untuk problematika Anda ketika ingin melangkah ke mode kerja hybrid. Yang pertama adalah komunikasi bisnis multi saluran. Komunikasi bisnis multi saluran ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, sudah saya sebutkan adalah kebutuhan untuk kita ketika berkomunikasi secara bisnis ya, ada beberapa berbagai macam skenario. Kadang ada kita harus berbicara secara internal ya, kita ngobrol ke tim kita, tim kecil, kemudian kita juga harus berkomunikasi juga dengan antar departemen ataupun ke seluruh organisasi. Kita butuh alat komunikasi yang cocok karena belum tentu satu solutions itu cocok untuk internal, juga cocok untuk ditempatkan ya, untuk berkomunikasi secara eksternal. Misalnya kita ngobrol sama pelanggan kita, atau misalnya sama partner atau rekan bisnis, mungkin ada yang kurang cocok kalau misalnya kita masih melangsungkan semuanya dalam satu tempat. Karena meskipun komunikasi itu terus berjalan ya, tetap kita harus sesuaikan dengan konteks juga sesuaikan juga dengan komunikasi bisnis ya, tetap profesional dan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita, baik itu komunikasi internal maupun eksternal. Ada apa nih Bari kira-kira aplikasi yang cocok dari Zoho Workplace untuk menjawab problematika ini? Yang pertama adalah Zoho Mail, aplikasi email bawaan dari Zoho yang lebih dari sekedar email. Kenapa lebih dari sekedar email? Karena di dalamnya tidak hanya ada email aja, tapi juga ada catatan, tugas, ada kalender, ada bookmark, dan berbagai macam lainnya. Nanti saya akan tunjukkan in action ya, pada bagian kedua dari presentasi di sesi live demo. Sekarang kita presentasi terlebih dahulu ya. Di Zoho Mail ada satu feature yang saya suka sekali adalah namanya Streams. Jadi rekan-rekan bayangkan kalau misalnya Streams ini ya, seperti kita punya email thread, kalau misalnya sebelumnya kita ngobrol sama berbagai macam pihak dalam satu buah email thread, kemudian email thread itu mulai bertumpuk, banyak sekali dalam satu subjek saja, mungkin sudah ada 10 hingga 15 bahasan lainnya. Melalui Streams, bayangkan ini adalah sebuah media sosial untuk email Anda. Anda tinggal menyebutkan, baik misalnya nama, kalau di sini @paula misalnya seperti itu ya, atau ke tim @marketing. Nanti mereka langsung terbagikan email tersebut. Jadi sudah jauh lebih in konteks dan jauh lebih mengetahui, oh ada email yang dibagikan nih dari Bari ngomongin @paula untuk coba cek lagi apakah sudah di-follow up atau belum. Dan email yang dibagikan sudah langsung direct ya, sudah langsung apa yang dimaksudkan dan apa yang ingin dijelaskan. Jadi di dalam Streams ini kita sudah lebih mudah untuk membagikan konteks dan mengetahui kira-kira apa yang ingin kita diskusikan. Tidak hanya untuk email yang sudah dikirimkan ataupun yang kita terima, Streams juga bisa kita pakai untuk membagikan draft kepada kolega. Saya sering kalau misalnya sebelum saya kenal sama Zoho Mail dan Streams, itu saya kirimkan email terlebih dahulu, kemudian minta feedback, kemudian minta untuk boleh nggak dikasih revisi atau berbagai macam hal, misalnya pengen kirim email ke eksternal atau berbagai macam, kemudian kirim email dulu ke atasan, setelahnya baru mendapatkan feedback, dan itu memakan banyak sekali waktu. Sedangkan melalui Zoho Mail Streams, kita bisa bagikan draft, langsung di komentar juga melalui comment section ya, melalui chat itu juga bisa langsung, dan tentunya lebih mudah. Jadi kita bisa memastikan email yang terkirim itu sudah menjadi email yang terbaik, yang paling proporsional, yang bisa kita kirimkan. Oke? That's it for Zoho Mail. Kemudian yang kedua kita juga punya aplikasi untuk layanan pesan singkat. Zoho Click menyederhanakan komunikasi tim dengan pembicaraan yang terorganisir. Zoho Click adalah aplikasi layanan pesan singkat yang bisa Anda gunakan untuk bertemu ya, berkomunikasi secara internal, baik maupun tim, atau perseorangan, groups, maupun dengan seluruh organisasi dengan lebih mudah. Tampilannya ya, dan bisa apa saja kah Zoho Click ini Bari? Bisa untuk absensi tim Anda. Lah, kok
Kok seperti itu? Ini kan aplikasi layanan pesan singkat, Bari, kayak WhatsApp, tapi kok bisa buat absensi? Yes, rekan-rekan, kalau misalnya kita remote working sebelumnya itu kita suka bingung ya, kita kadang-kadang suka bagaimana nih kita memastikan apakah ini adalah waktu yang tepat untuk kita komunikasi dengan rekan kerja kita, atau apakah kita bisa cek mereka ini sudah check in atau belum, misal seperti itu ya. Yes, dari Zoho Click rekan-rekan bisa langsung menyaksikan ya, kalau misalnya dulu kita misalnya swipe kartu atau misalnya kita fingerprint atau mungkin kita catat di buku catat, ya ampun lama sekali ya catat gitu ya, jam 10.30 masuk, kabar itu lama banget ya. Sekarang melalui Zoho Click rekan-rekan bahkan bisa dari telepon seluler aja kita tinggal swipe dan sudah bisa check in. Jadi jauh lebih mudah ya melangsungkan kerja jarak jauh karena setelahnya di Zoho Click rekan-rekan juga bisa men-setup status ya. Statusnya ada apa aja nih? Ada tersedia, contohnya ada beberapa ada tersedia, ada busy atau sibuk ya. Kemudian ada juga sedang makan break makan, misalnya makan siang atau makan malam, atau short break, atau mungkin lagi do not disturb dulu. Dan status-status ini tentunya menjadi apa, rekan-rekan menjadi data. Ketika misalnya nanti kolega kita pengen kontak kita, mereka tinggal lihat statusnya dan bisa tahu, oh mungkin ini bukan waktu yang tepat ya, lagi on leave misalnya, lagi cuti, atau mungkin saya nggak bisa expect balasan yang rapid, yang cepat, karena dari status kliknya lagi busy misalnya atau lagi cuti misalnya seperti itu. Jadi lebih jelas karena meskipun kita tidak satu tempat bukan berarti kita nggak bisa lebih kontekstual ya, lebih tahu kira-kira seperti apakah waktu yang tepat untuk berkomunikasi dengan tim. Dari email pun juga kita bisa langsung mulai obrolan mengenai email. Jadi jauh lebih in konteks ya, dari kita terima email di Zoho Mail, kita langsung mulai klik chat gitu ya. Ini ngomongin apa sih misalnya seperti itu, atau ini bukan kita udah kirimkan PO-nya ya, misalnya seperti itu. Jadi sudah jauh lebih in konteks ketika kita memulai sebuah pembicaraan. Di Zoho Click, rekan-rekan juga bisa memulai threads atau utas untuk melihat balasan secara efektif. Ini sering sekali ya kalau misalnya kita di layanan pesan singkat atau di grup pekerjaan, kadang-kadang kita sampai 10 udah kok cepat sekali ya, karena meskipun cuma hanya bertiga, berempat, tapi cepat sekali conversation-nya. Bahkan udah berganti topik, dan kadang-kadang kita bingung, kayak tadi masih ngobrolin hal yang sebelumnya, tapi saya belum belum jelas nih. Nah, melalui Zoho Click rekan-rekan bisa mulai threads. Jadi ada satu pesan yang spesifik, kita cabangkan untuk kita tanyakan langsung. Ini seperti ini nggak ya? Sehingga kita bisa melihat balasan yang lebih efektif ya, dengan lebih mudah untuk mengetahui perbandingannya atau misalnya balasannya, kita juga tahu lebih in konteks. Dan tentunya kita bisa melangsungkan telepon audio dan video. Dan screen sharing. Canggih bukan? Yes, melalui Zoho Click rekan-rekan bisa menelepon baik audio call, video call, bisa group call juga hingga 16 partisipan. Dan rekan-rekan juga bisa screen sharing atau berbagi layar. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan untuk berdiskusi misalnya, atau ada kebutuhan untuk sharing screen sama tim IT misalnya, ada keperluan untuk kebutuhan assisting IT atau dan lain-lainnya, rekan-rekan bisa langsung membuat telepon audio dan video rapid, bisa dengan mudah dalam hitungan detik, jernih juga, dan juga tersedia pada aplikasi iOS maupun Android. Jadi bisa dibawa kemana saja ya, karena sekarang dengan adanya mode kerja hybrid, work can be done from anywhere. Artinya adalah kerja bisa dilangsungkan di mana saja, kapan saja. Tidak perlu tercatat pada satu tempat. Oke. Penasaran seperti apa? Nanti lagi-lagi saya akan tampilkan pada live demo di sesi setelah ini. Tapi setelahnya, tadi kita sudah ngobrolin tentang komunikasi multi saluran, kita lanjutkan dulu kepada kuadran kedua, yang akan membahas mengenai apa itu intranet seluruh perusahaan. Intranet seluruh perusahaan, artinya apa nih Bari? Think of, pikirkan seperti pantry, ya dulu kalau misalnya kita ngantor, dulu karena saya udah lama tidak mengantor karena sudah selama 18 bulan ini remote working. Tapi saya ingat sekali bahwa ketika saya dulu ngantor ada pantry atau tempat untuk kita bisa makan siang, kadang kita hadir ke situ bersama dengan tim, kemudian di situ kita ngobrol, ketemu, kenalan sama tim-tim dari divisi lain, dari departemen lain, kemudian kita bertukar informasi di sana seperti apa cara kerjanya atau pencapaian-pencapaiannya, dan seperti itulah Zoho Connect. Bayangkan seperti pantry namun virtual, tempat kita bisa ngobrol, bisa chit-chat, kita bisa diskusi satu sama lain maupun dengan seluruh perusahaan, menghubungkan tim dengan sumber daya dalam satu tempat. Inilah dia Zoho Connect.
tempat Anda bisa membuat announcement, Anda bisa membagikan informasi ke seluruh rekan kerja, Anda juga bisa meruntuhkan dinding-dinding batasan ya, silos di komunikasi. Biasanya kalau misalnya kita bikin pengumuman, kalau misalnya dulu mungkin kita pakai mading atau mungkin kita pakai pamflet, dan mungkin ada aja orang-orang yang terlewat, jadi informasinya tidak menyeluruh. Melalui Zoho Connect, rekan-rekan bisa memastikan bahwa pengumuman ini sampai ke seluruh rekan tim, ya, membagikan ke seluruh rekan kerja juga. Tidak hanya itu, rekan-rekan juga bisa membuat town hall melalui Zoho Connect. Di town hall ini, rekan-rekan bisa menyiapkan sebuah feature untuk semua rekan organisasi bisa menyampaikan pertanyaan, kemudian nanti juga bisa di-vote kira-kira pertanyaan apa yang bisa ditanyakan, sehingga board of managers ya, board of directors bisa memilah dan memilih pertanyaan mana yang tepat guna untuk dijawab, misalnya seperti itu. Juga bisa membilangkan dinding batasan ya, memberikan transparansi juga kepada seluruh rekan tim akan keadaan perusahaan, misalnya seperti itu. Dan tidak hanya internally ya, Zoho Connect juga karena namanya adalah connect ya, namanya menghubungkan, kita menghubungkan rekan-rekan. Jadi Anda juga bisa membawa partner ke dalam diskusi. Partner di sini eksternal Bari, yes betul. Misalnya rekan-rekan ada vendor, kemudian pengen disiapkan sebuah laman khusus untuk di situ bisa berdiskusi antar vendor, antar partner, antar agency misalnya, untuk ke dalam satu laman, dan di situ antar internal dan eksternal bisa terus berdiskusi satu sama lainnya. Yes, rekan-rekan, Zoho Connect bisa membantu Anda untuk berkomunikasi dengan rekan baik internal maupun eksternal, dan ini bayangkan saja seperti media sosial ya, untuk kantor Anda. Kita bisa posting, ada feed-nya di situ, ada kita bisa scrolling ya, kita bisa lihat juga, kita bisa share foto, kita bisa share video, dan berbagai macam lainnya. Jadi jauh lebih menyenangkan meskipun kita nggak terhubung satu sama lain, tetap kita bisa discuss, kita bisa sharing-sharing, kita bisa tetap bertukar pikiran, bertukar idea di internet, intranet seluruh perusahaan. Nah, itu adalah dia kuadran ketiga, kuadran kedua, dan kita akan melangsungkan lanjut aja ya, kita ke kuadran ketiga. Namun sebelum melanjutkan, saya akan water break terlebih dahulu. Jangan lupa untuk tetap hydrated ya, tetap stay hydrated rekan-rekan, karena saat ini pastinya tetap penting untuk menjaga kesehatan, dan saya juga ingin melangsungkan polling kedua. Saya ingin mengetahui apakah rekan-rekan sekarang melangsungkan perkantoran seperti apa? Bagaimanakah aturan kerja kantor Anda saat ini? Apakah sedang WFH? Apakah sedang WFO? Apakah sedang hybrid? Dan oke, sudah mulai muncul. Oke, kita akan bagikan jawabannya seperti apa. Oh, menarik ya. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah terus saya kira semuanya masih full WFH ya, tapi ternyata mostly adalah hybrid dan WFO. Thank you so much untuk rekan-rekan yang sudah memberikan jawaban. Kita lanjutkan ya. Untuk kuadran ketiga adalah kolaborasi dokumen kerja. Kolaborasi dokumen kerja ini memang penting ya, karena saat ini kerja itu bersifat jarak jauh maupun langsung. Antara pembuatan konten atau dokumen kerja juga harus dibarengi juga dengan manajemen konten. Kalau misalnya kita hanya buat tapi nggak ada pengaturan yang jelas, gimana tuh, hancur kan nantinya. Kalau misalnya kita hanya bikin, tapi misalnya nggak ada lemari arsipnya, nggak ada pengarsipan yang jelas, nanti juga akan bingung untuk setelahnya kita mau bagaimana. Disinilah saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu kepada Zoho Office Suite. 3 aplikasi besutan Zoho ya, ini jagoan-jagoan kami nih, para Zohoids, untuk ketika kita sedang memulai dokumen kerja. Ada Zoho Writer, Zoho Sheets, dan Zoho Show. Platform kolaborasi yang aman untuk Anda meningkatkan produktivitas Anda. Writer adalah pemroses dokumen, Sheet adalah spreadsheet, dan Show untuk alat presentasi. Kita ketahui apa saja sih, kita belajar lebih lanjut ya, apa saja sebenarnya feature-feature yang kuat dari Zoho Office Suite. Yang pertama adalah kemampuan untuk bekerja kolaboratif. Anda bisa mengerjakan dan ulas dokumen secara bersama-sama. Kita akan lihat inilah tampilan dari Zoho Office Suite ya. Ini adalah Zoho Writer di sebelah kiri dan Zoho Show di sebelah kanan. Karena kan misalnya sedang membuat sebuah dokumen di Zoho Writer, nggak perlu lagi. Kita misalnya kalau dulu ya, kita download dulu, habis itu kita kirim email, minta feedback, minta revisi, misalnya seperti itu. Habis itu kita sudah dapetin, kita ketik lagi revisinya. Nggak perlu lagi rekan-rekan, itu udah zaman dulu. Karena sekarang kita sudah bisa bekerja kolaboratif, artinya bisa langsung dikerjakan dan diulas secara bersama-sama.
kita bisa langsung kasih kalau ulas ya, kita misalnya nge-review, kita kasih komentar, "Ini boleh nggak nih?" Misalnya ganti katanya dengan kata yang lain, misalnya seperti itu. Atau, "Boleh ini kayaknya dibikin jadi paragraf yang baru," misalnya seperti itu. Atau kita juga bisa langsung memasukkan input kita ya, dan input kita nanti pun juga akan ke-track. Jadi tidak perlu worry, "Aduh siapa yang masukin apa nih, siapa yang ngisi ini," nggak perlu lagi takut karena kita sudah semuanya ke-track secara digital ya. Selain itu kalau misalnya di Zoho Show juga misalnya pengen dikasih komentar ataupun Zoho Sheets ya rekan-rekan juga bisa langsung jadi in konteks ya. Komentar ini mengacu ke sel mana misalnya seperti itu, mengacu ke bagian mana, row mana misalnya seperti itu, atau ke slide apa nih komentarnya. Kadang saya paham betul ada internet atau koneksi internet yang terganggu ya, dan mengedit dokumen itu tidak hanya bisa dilangsungkan secara daring aja, tapi juga bisa juga dilangsungkan secara offline di Zoho Office Suite. Artinya, kalau misalnya rekan-rekan lagi terputus koneksi internetnya, rekan-rekan bisa kerjakan terlebih dahulu ya secara offline. Nanti ketika sudah terhubung kembali dengan internet, langsung bisa kembali synchronize dan bisa disimpan lagi secara online. Menarik bukan? Dan Anda juga bisa membuat fillable documents, dokumen yang penting sekali seperti formulir daftaran kerja misalnya, atau mungkin formulir data karyawan. Rekan-rekan melalui fillable documents bisa mengirimkan ya dokumen ini, kemudian diisi dan ketika dikirimkan kembali kita sudah mendapatkan data-data yang kita butuhkan. Memperkenalkan Zoho Intelligent Assistant atau ZIA. ZIA ini rekan-rekan adalah asisten pintar berbasis AI ya, kecerdasan artifisial yang bisa membantu Anda untuk mendapati wawasan. Kalau kegunaannya di Zoho Sheets, Anda bisa mendapati bahwa angka-angka nih biasanya data kan ada banyak nih, kita suka bingung ya. Dari angka-angka ini kira-kira wawasan apa yang bisa didapati ya? Kemudian apakah data ini bisa divisualisasikan dengan benar ya. Jadi rekan-rekan bisa langsung mendapati ya gambaran dari data sekian banyak, tapi langsung kita bisa dapatkan sebuah grafik atau kira-kira penjualan per bulan itu seberapa banyak. Tidak perlu dihitung secara manual atau pivot table misalnya karena sudah ada ZIA. Nah, kalau misalnya dari tadi rekan-rekan juga penasaran ini presentasinya kok bagus pakai apa? Kita pakai Zoho Show ya dengan antarmuka intuitif ya. Ini kemarin saya juga sempat ngedit-ngeditnya, saya langsungkan ada juga melalui aplikasi seluler. Lagi-lagi rekan-rekan tidak hanya terpaku pada desktop, tapi kita juga bisa bekerja melalui telepon seluler ya. Antarmuka yang intuitif ini membantu saya untuk bisa bekerja di mana saja. Edit slide ini pun yang sedang sekarang di show ya, menggunakan Zoho Show. Dan nggak perlu worry kalau misalnya lagi nggak merasa kreatif, karena dari Zoho Show ada template-template untuk mempercantik presentasi. Jadi mudah ya, kita bisa pakai template buat sales pitch, kita bisa pakai template untuk town hall atau HR atau keuangan atau sharing misalnya dan berbagai macam lainnya. Jadi jauh lebih mudah. Dan semua Anda yang pegang kendali. Anda bisa membagikan atas izin Anda. Di sini ada 4 hierarki ya, dari read only, read comment, read write, co-owner. Ini bisa Anda sesuaikan. Kalau misalnya Anda pengen, oke, untuk kolega mungkin dia co-owner, tapi untuk misalnya tim eksternal hanya read only. Jadi Anda sudah memiliki kunci utama untuk dokumen Anda, ya. Antara kreasi konten juga harus ada manajemen konten yang sebelumnya saya sudah sebutkan. Tadi kan kita udah buat, kalau kita buat terus, gimana nyimpennya yang rapi kalau misalnya nggak ada tempatnya. Well, saya ingin perkenalkan kepada Anda Zoho Work Drive, manajer dokumen daring untuk pengerjaan kolektif. Artinya Anda menyimpan dokumen Anda, pekerjaan Anda di cloud secara digital. Tidak ada lagi ruang-ruang arsip atau lemari atau kita buka, kita cari file ya seperti itu. Tidak ada lagi karena semuanya sudah by digital. Di Zoho Work Drive ya, rekan-rekan juga nggak perlu takut adanya file korup atau virus atau apapun karena kita memiliki tingkat keamanan yang sangat tinggi, sudah terjamin ya dengan tingkat keamanan dunia ya. Folder tim pun juga bisa Anda gunakan dengan bersama-sama. Jadi think of it like sebuah meja ya, misalnya ada meja di tengah-tengah space kantor, rekan-rekan bisa menyampaikan langsung ya. Misalnya Anda lemparkan arsip atau misalnya Anda lemparkan dokumen ya, Anda bisa langsung mengambil sesuai dengan kebutuhan Anda. Anda juga bisa mengelola tim dengan pengaturan khusus
ya. Apabila Anda ada kebutuhan untuk mengelola, misalnya ada yang owner untuk file ini ya, misalnya ini marketing, ada yang owner, atau misalnya ini sepertinya hanya editor aja atau ini viewer aja, sesuaikan dengan kebutuhan organisasi Anda ya, juga sesuaikan dengan hierarki Anda, juga sesuaikan dengan skenario dan skrip dari tim. Pengaturan juga bisa Anda dapatkan untuk menyampaikan laporan dan analisis lanjutan, di mana Anda bisa mendapati adanya laporan ya, misalnya Anda ada kebutuhan untuk laporan dari siapa sajakah yang mengakses data, bisa seperti itu. Atau siapa sajakah yang menggunakan berbagai macam gigabit, misalnya seperti itu ya, sizing, seperti itu. Anda bisa mendapatkan laporan yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Saya juga ingin melangsungkan kuadran keempat. Nah, inilah dia. Tadi kalau kita udah ngomongin tentang kolaborasi dokumen kerja, kita pengen langsungkan tentang meeting daring. Dan dari meeting daring tersebut ada aplikasi yang ingin saya sampaikan. Ini ada bagian terakhir teman-teman adalah Zoho Meeting. Aplikasi meeting daring yang simple dan mudah digunakan. Zoho Meeting adalah aplikasi meeting daring yang bisa membuat undangan dan penjadwalan secara otomatis. Anda bisa memulai meeting kurang dari 15 detik ya, secara otomatis langsung menjadwalkan, ditambahkan ke kalender dan mulai pertemuan langsung dari browser. Mengundang partisipan juga via email atau Anda bisa tautan bergabung. Tidak perlu ada aplikasi yang di-download ya, hanya Anda klik kemudian langsung otomatis dimulai. Mudah sekali ya. Dilangsungkan juga bisa di mana saja ya. Anda bisa mendapati pertemuan Anda dilangsungkan baik di desktop maupun di telepon seluler. Juga bisa dilangsungkan secara aman karena Zoho Meeting memungkinkan Anda untuk menjadi administrator yang tentunya memegang kendali ya. Jadi misalnya bisa Anda siapkan siapa-siapa sajakah yang bisa request untuk join ke meeting Anda, kemudian Anda bisa mute unmute ya, Anda juga bisa lock ataupun unlock meeting serta beberapa kebutuhan lainnya ya. Dan tidak perlu ragu kalau misalnya ada kebutuhan meeting weekly atau bi-weekly misalnya. Jadwalkan meeting yang bisa berulang karena Anda bisa menyiapkan ya kebutuhan Anda sesuai dengan kebutuhan meeting Anda. Misalnya ya ada meeting yang weekly atau bi-weekly tadi sudah saya sebutkan, nggak perlu lagi di schedule satu persatu ya, tapi dengan meeting berulang Anda bisa langsung. Melihat, membagikan, dan mengunduh rekaman pertemuan juga dimungkinkan karena melalui Zoho Meeting Anda bisa mendapati seluruh data Anda ya secara cloud lagi-lagi ya secara cloud. Jadi Anda nggak perlu lagi ragu kalau misalnya ada kebutuhan untuk misalnya ada yang missing dari meeting ya, Anda bisa langsung mendownload ya dan membagikan rekaman pertemuan. Kita mulai sesi demo. Inilah dia tampilan dari web dashboard Zoho Workplace. Oke, seperti yang kalian bisa lihat ini adalah dashboard ya. Di sini ada aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan, ada tampilan-tampilan ya, ada gambaran dari email, kemudian kalender, ada streams dan berbagai macam aplikasi. Oh wow, apakah seperti ini Bari? Yes. 8 aplikasi yang sudah saya sebutkan tadi menjadi dalam satu tab saja ya. Jadi kita nggak perlu lagi buka banyak tab ya. Kita sampaikan berbagai macam, kadang ada yang buat email, kadang ada yang buat dokumen, kadang ada yang buat penyimpanan dokumen. Nggak perlu lagi karena semuanya dalam satu tempat sehingga jauh lebih mudah. Kita tinggal klik, 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 semua sudah dalam satu tempat ya. Kemudian di dashboard ini ya, rekan-rekan juga bisa mendapati gambaran kira-kira seperti apa hari kerja ataupun waktu kerja Anda ya, misalnya minggu kerja Anda. Let's say misalnya di sini saya udah sampaikan ini adalah meeting, oh saya ada email ini, kemudian hari saya banyak juga ya meeting hari ini. Kemudian di sini ya ada streams, ada email yang sudah dibagikan kepada saya, kemudian ada notes atau connect, ada mention di klik, dan berbagai macam lain. Nah, saya bisa langsung menyiapkan sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya di sini saya pengen, oke, nggak usah bookmark, nggak usah reminder, misalnya seperti itu ya, atau oke reminder, seperti itu rekan-rekan ya. Bisa disesuaikan dashboard ini sesuai dengan kebutuhan rekan-rekan, dan tentunya tampilannya juga bisa rekan-rekan persiapkan. Misalnya, karena kan lebih suka kalau misalnya notes ada di bagian atas ketika membuka layar pertama kali adalah yang dilihat. Tinggal diklik
seret dan lepas, sudah langsung mendapati notes Anda berada di bagian paling atas. Atau misalnya di sini saya streams dan kalender, voila, sudah langsung mendapati aplikasi yang favorit berada pada tampilan layar Anda. Membuka email ya ataupun item-item yang ada di dalam Zoho Workplace Dashboard ini juga langsung terkoneksi. Sebagai contoh, misalnya saya di sini klik satu buah email, langsung terbuka email yang dimaksud. Ada sebuah event di kalender, saya bisa ketuk ya, langsung masuk ke dalam event tersebut. Jadi lebih mudah dan tentunya lebih kontekstual karena kita bisa mengetahui kira-kira seperti apa sih ya hari saya kalau misalnya kita klik kita bisa langsung mendapati tempat tersebut. Oke, satu persatu kita akan coba kupas secara cepat aja ya mulai dari Zoho Mail. Nah, inilah dia tampilan dari Zoho Mail. Keren ya, rekan-rekan ya, Zoho Mail ya, bagus ya. Oke, ini ada tampilan dari tabs ya, tampilan dari Zoho Mail adalah tabs, jadi kita bisa buat email, kemudian ada threads, kemudian streams, dan berbagai macam lainnya ya. Di sebelah kiri kita punya beberapa menu dan modul ya, ada email, ada kalender, ada tugas, ada catatan, konteks, dan bookmarks. Kemudian ada files-files ya. Kemudian ada saya di sini, Akbar Zulfikar. Hari ini saya lagi jadi Akbar Zulfikar dulu untuk kepentingan demo. Kemudian ada juga berbagai macam tombol ya yang bisa dilangsungkan untuk kita sampaikan fungsi dan lain-lainnya ya. Di sini ada pengaturan, ada berbagai macam hal. Jadi inilah tampilan dari Zoho Mail. Gampang ya. Membuat surat baru, kita tinggal ketik aja, ada pilihan, kita juga bisa bikin surat baru, kita bisa bikin catatan baru dan lain-lainnya. Kita bikin surat baru, langsung terbuka ya, kita bisa langsung kirimkan. Misalnya tadi kita pengen kirimkan pertanyaan kepada APEC ya, kepada tim misalnya seperti itu. Pertanyaan webinar Indonesia seperti itu. Hello. Nah, seperti itu. Mudah ya dan bersih juga, cantik juga. Kita bisa langsung kasih attachment, kita bisa juga tampilkan dari attachment dari Work Drive. Kita juga bisa formatting ya, semuanya sudah ada dan berbagai macam kebutuhan email lainnya. Di Zoho Mail ini yang tadi sudah saya sebutkan adalah kepentingan mengenai streams. Kita coba sebutkan ya. Kita coba sebutin untuk salah satu kolega saya, Karina. Hi, this event is happening. Oke, misalnya saya nanya, ini jadi kan seperti itu ya. Udah lewat ya padahal ya, 23 Januari. Apa-apa, kita sampaikan. Dan ketika saya bagikan email ini, meskipun Karina tidak menerima email yang dimaksudkan, Karina sudah langsung terbagi emailnya pada laman streams. Ya, contohnya misalnya di sini stream oleh saya, sudah memberikan email dan sudah diberitahukan. Apakah ini eventnya terjadi? Ya, misalnya seperti itu. Contohnya, ini kalau tadi saya yang kirim. Kalau misalnya yang terkirim ke saya yang dimention seperti ke saya adalah siapa nih? Misalnya seperti ini ya, any updates di material PR misalnya seperti itu, atau misalnya ini ada email ya, monthly traffic report, jadi saya bisa langsung seperti ini dan saya juga bisa langsung berdiskusi. Misalnya kita ditanya di sini, what do you think ya, saya bisa langsung balas aja, let's have a discussion. Kita coba meeting yuk. Kita coba meeting, kita coba diskusikan, kita balas komentarnya, voila ya. Kita langsung mendapati ya, ini Trang by the way adalah kolega saya dari Vietnam, makanya kita bahasa Inggris nggak apa-apa sedikit ya. Dan disinilah kita bisa langsung, oh emailnya seperti ini dan komentarnya seperti ini, kita bisa mendapati atau kita juga bisa mulai chat klik ya, chat obrolan untuk email ini. Oke. Ya, itu dia. Selain itu coba kita lihat juga kalender ya. Di sini adalah kalender tampilan dari Zoho Calendar di Zoho Mail ya. Di sini adalah kalender pribadi maupun kalender tim. Kalau misalnya kalender timnya misalnya saya matiin, kita penjadwalan langsung kelihatan. Rekan-rekan juga bisa siapkan loh kalender secara bersama. Misalnya ada pengen lihat kalender tim Anda untuk mengetahui meeting. Jadi nggak perlu lagi tuh nanya-nanya di Selasa jam 2 pada bisa nggak? Seperti itu, nggak perlu lagi, karena bisa langsung saja ya mendapati ya. Kemudian juga ada task ya, ada di task ini, di tugas ini rekan-rekan bisa menyiapkan Kanban ya, misalnya kita langsung sampaikan ke hari ini ya, seperti itu atau digeser-geser. Jadi bisa project management juga langsung dari Zoho Mail. Ada notes juga yang centralized kita bisa siap-siapkan ya, misalnya ini ya, ada beberapa notes saya
Kemudian kita juga bisa mendapati konteks dan bookmarks. Jadi memang ini lebih dari sekedar email ya, inilah tempat untuk kita bisa menyimpan semua lampiran kita dengan lebih mudah, kita bisa filter atau pengen lihat gambar aja misal seperti itu. Nah, ini mempermudah banget nih saya yakin attachment viewer ini ya, attachment center ini menjadi feature yang sangat berfungsi, karena saya kadang-kadang juga susah kelihatan mencari-cari, lampiran dari kiriman email sebelum-sebelumnya, dari 2, 3 bulan sebelumnya, saya bisa langsung mencari aja melalui attachment viewer. Atau kalau misal kita ada kebutuhan, kita tinggal cari, ada misalnya Indonesia, kita bisa cari dari Zia Search ya, kita bisa cari dari Streams, kalender, tugas, semuanya dari email dan langsung semuanya yang contains atau mungkin dari atau mungkin yang pengirim aslinya siapa, kita bisa langsung mendapatkan informasi yang kita butuhkan. Oke, jadi lagi-lagi lebih dari sekedar email, ini sangat mudah untuk digunakan dan tentunya tampilannya juga bersih, keren, dan penuh fitur yang amat berguna. Oke, kita lanjutkan untuk tampilan dengan Zoho Click. Saya belum check-in ternyata. That's it, rekan-rekan. Saya udah check-in, hanya seperti itu loh. Hanya dengan menggeser atau saya ketuk di sini ya, saya contohin sekali lagi, saya hanya ketuk di sini, saya sudah check-in. Artinya ketika saya sudah check-in, warna saya di sini ya, pada status akan berubah menjadi warna hijau. Sehingga rekan-rekan kolega saya nantinya bisa tahu kalau misalnya saya sudah check-in. Coba kalau misalnya nih ada kolega saya Chloe ya, di sini sedang offline. Oke, Chloe sedang offline, jadi saya tahu kalau misalnya saya balas ya, "Hai Chloe." Misal saya balas seperti ini, saya sudah tahu bahwa tidak akan balasannya dengan lebih cepat karena dengan konteks Chloe sedang offline ya, mungkin sedang tidak bisa dikontak ya. Kembali lagi ke remote work, kita punya beberapa status yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ada busy ya, ada meal break ya, makan siang atau makan malam, break makan, kemudian ada short break juga, ataupun do not disturb ya. Do not disturb ini juga sangat berguna, sebuah status yang memblok notifikasi untuk beberapa menit kalau misalnya kita lagi ada sebuah pekerjaan atau meeting yang sangat-sangat penting atau mungkin urgent atau kita bisa melangsungkan pekerjaan dengan lebih tenang. Tampilannya juga sama, hampir sama seperti Zoho Mail ya, hampir mirip-mirip sebenarnya aplikasi dari Zoho itu rekan-rekan tampilannya. Sangat mudah juga dan sangat keren juga, di sini ada beberapa chat, ada modul-modul ya, ada kontak, ada saluran, ada historinya, kemudian lain-lainnya ya. Kemudian di sini ada tampilan obrolannya seperti ini adalah tampilan obrolan dari obrolan personal, ini adalah tampilan obrolan dari groups ya. Dari grup kalau misalnya kita lihat di sini ada 4 peserta, ada aku, Carol, Karina, sama Trang, ya. Di sini kita bisa langsung mendapati ya kira-kira seperti apa sajakah, orang-orang di, dalamnya ya. Kemudian kita juga bisa sampaikan misalnya kirim gambar ya, atau kirim dokumen, kita tinggal coret, letak, kita kasih. Ini adalah dokumen yang diminta, misalnya seperti itu. Ya. Semudah itu, hanya dalam hitungan detik sudah langsung dikirimkan. Dan misalnya kita ada kebutuhan untuk call ya, di sini kita bisa langsung start meeting kalau misalnya di groups ya. Tapi kalau misalnya di personal kita punya pilihan untuk panggilan audio, video, dan berbagi layar. Kita panggil audio, langsung kita berikan izin terlebih dahulu, langsung memulai sebuah cepat ya, mudah sekali ya, dan ini juga sudah terkirimkan. Ini coba saya hapus dulu. Keren sekali ya, ada juga channel, kalau grup itu tampilannya lebih kecil ya, untuk tim kecil, kalau channel bisa sampai 700 peserta, bahkan lebih ya, bisa sampai lebih dari peserta, jadi kita bisa mendapati seluruh organisasi muncul, kita juga bisa mulai channel-channel untuk hobi, untuk, kesenangan tim, dan lain-lainnya ya. Dan yes, kita juga bisa mendapatkan berbagai macam hal ya, dari berbagai macam hal, di sini juga ada kalender, kemudian kita juga bisa lihat, oh kalender saya seperti ini ya, kita bisa buat meeting, kita bisa buat reminder juga, ataupun mention yang sudah diberikan kepada saya. Oke, that's it about Klik, sedikit saja untuk mendapatkan tampilannya kira-kira seperti apa. Keren ya rekan-rekan. Nah, kalau coba kita lanjutkan sedikit ke Connect. Nah, inilah dia tampilan dari Zoho Connect. Berandanya cantik ya. Ini adalah
Zilker e-Library. Jadi Zilker ini adalah perusahaan demo yang pada hari ini kita gunakan. Di Zilker biasanya Connect kita gunakan untuk kita sharing-sharing, kemudian kita kasih video-video yang bisa bermanfaat ya. Misalnya kalau di sini bagaimana cara kita tetap produktif meskipun lagi WFH ya. Kemudian kita juga ada resource-resource seperti peraturan perusahaan, kemudian guide kalau kita onboarding untuk new hire biasanya, kemudian juga ada chart organisasi untuk kita bisa mengetahui struktur organisasi seperti apa. Kita juga bisa ada manuals ya. Ini manuals biasanya ada beberapa hal buat leave, buat IT, biasanya seperti itu ya. Ada kebutuhan banyak, kita nggak perlu minta lagi ke HR satu persatu, tapi kita langsung dari Connect, kita bisa langsung dapetin sumber daya ya. Biasanya juga ada pesan dari CEO, kemudian juga ada berita-berita dan lainnya ya. Tampilannya cantik banget kan rekan-rekan, ini bisa kita siapkan untuk tim kita bisa mendapati semuanya dalam satu tempat ya. Coba kita lihat feeds-nya. Ini feeds-nya juga tampilannya sama seperti Mading, seperti sosial media ya, seperti sosial media untuk kantor. Misalnya di sini Michelle kasih posting announcement ya bahwa WFO resumes di bulan April. Saya like, habis saya kasih komentar hoping for the best, misalnya seperti itu ya. Kita dapetin, kita doa semoga kita April meskipun WFO tetap aman dan sentosa. Nah, kemudian kita juga misalnya di sini ada misal juga ngasih kabar bahwa ada award yang kita menangkan ya. Dan di sini apa nih Bari? Yes, kita mendapati bahwa ada checkbox ya, checkbox yang sudah memastikan bahwa semua orang sudah membaca dan sudah memahami post ini. Ini berguna sekali karena kan untuk posting-posting atau announcement yang penting ya, yang dibutuhkan kita semua perusahaan, semua tim untuk membaca, kita bisa siapkan checkbox yang sebelumnya tadi dan kita bisa tahu yang sudah baca siapa, yang belum baca siapa, jadi kita bisa memastikan bahwa ini sudah dikomunikasikan loh, ini kita sudah ngobrol, kita sudah kasih tahu, dan kita sudah memastikan kalau misalnya, kenapa nggak tahu, apa Anda nggak baca, kita punya auditnya. Oke, Anda memang nggak baca ya, next time jangan seperti itu lagi, misalnya seperti itu ya. Atau kita juga bisa buat polling ya, misalnya di sini aku polling certified with the level of comfort, saya nyaman-nyaman aja, kita bisa ikutan polling, kemudian ada juga di sini campaign baru dan lain-lain ya. Jadi Connect ini sangat berguna ya untuk kita bisa tahu berbagai macam berita, berbagai macam hal, berbagai macam pengumuman. Tidak hanya berita dari satu arah, biasanya dari tim HR yang biasanya nyebarin, tapi kita juga sering ngobrol di forum ya. Forum ini misalnya di sini ada, misal lagi dia cerita kalau pelajaran hidup yang didapat dari nonton olahraga, misalnya seperti itu ya. Kemudian di sini ada Felix, dia cerita kalau kita pengen launching project Plaza ya. Jadi di sini forum ini adalah tempat kadang-kadang juga tidak hanya sharing-sharing aja, tapi ada juga yang nanya, misalnya ada yang tahu nggak info kos-kosan daerah Jakarta Selatan, misalnya seperti itu ya. Atau misalnya di sini ya, self report misal seperti itu. Jadi ini adalah tempat untuk seperti Penti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kita bisa ngobrol, kita bisa dapetin sumber daya maupun sumber daya sebenarnya kalau seperti tadi kita ada panduan-panduan, ada panduan untuk cuti misalnya, atau panduan untuk peraturan kerja, misalnya seperti itu. Ya, ketika kita klik semua sudah satu tempat. Jadi semacam resource center juga untuk semua tim ya. Dan yes, it's very helpful juga untuk kita bisa melangsungkan kota, informasi dan lain-lainnya. Oke. So that's it about Zoho Connect ya. Rekan-rekan kita coba lanjutkan sedikit ke Zoho Work Drive, masih ada waktu sedikit sekitar 5 menit, 10 menit terakhir akan saya sampaikan untuk Q&A ya. Ini adalah tampilan dari Zoho Work Drive. Di sini ada folder saya dan juga folder tim yang bisa kita langsungkan. Di folder saya ya, ini adalah barang-barang pribadi yang saya miliki dan saya miliki secara pribadi. Jadi kalau misalnya saya upload foto, misalnya di sini atau saya upload barang, dokumen segala macam, dokumen sebenarnya nggak bisa upload barang ya. Saya upload dokumen kerja, semua tersimpan secara pribadi. Berbeda ketika saya simpan di folder tim, misalnya di sini ada general ya, sebanyak 790 orang memiliki akses ya. Jadi kalau misalnya saya kirimkan, saya tampilkan sebuah uh, tampilannya, saya bisa langsung akses, misal seperti ini, oh oke, saya bisa langsung dapati. 790 orang bisa mendapatkan dengan langsung.
Oke, kemudian di folder saya ya, contohnya di sini saya juga sudah sematkan beberapa label-label agar lebih mudah untuk mengakses beberapa barang ya, beberapa dokumen, misal di sini ada important, ada essentials, ya dan lain-lain. Nah, kalau misalnya mau ngupload seperti apa Bari? Nguploadnya mudah banget, kita tinggal sama, klik, drag, drop. Kita unggah, tunggu beberapa detik, dan selesai. Cepat sekali ya, dengan seperti ini dokumen sudah terupload, sudah tersinkron ke cloud ya, ke digital, sudah tersimpan secara digital. Membagikannya, kita punya 3 opsi, kita bisa download, kemudian kita share via email, tapi itu sebenarnya cara lama ya, cara lama yang sudah jadul, jadi nggak usah. Atau kita juga bisa kita bagikan secara permaling ya, melalui link, kita bisa misalnya hanya untuk kolaborator atau untuk siapapun di tim Zilker misalnya, ataupun siapapun di internet, kita bisa nanti linknya itu sudah bisa digunakan, atau kita bisa memulai smart external sharing link. Apa tuh? Tautan berbagi eksternal yang pintar. Contoh, misalnya saya kasih contohnya, ini sudah visual, kita atur passwordnya, kata sandi, misalnya passwordnya adalah password yang kuat banget ya ini passwordnya. Kemudian kita tetapkan kadaluarsa. Kadaluarsa misalnya adalah besok 27 Januari, kita tidak mengizinkan unduhan dan kita meminta data adalah nama. Ketika kita buat sebuah link, kita salin, coba kita tes. Ketika kita tes, kita langsung mendapati tempat untuk mengisi password. Kita isi passwordnya, ya. Kemudian kita masukkan nama, Akbar ya, karena saya di sini jadi Akbar. Dan sudah terakses filenya. Setelahnya, ketika kita pengen audit, kira-kira siapa nih, kita bisa lihat ya, secara auditing. Kita bisa lihat secara auditing ya. Sudah muncul, Akbar sudah mengakses. Jadi kita bisa, artinya apa nih Bari? Apakah cuma diberikan password aja? Tidak hanya itu ya rekan-rekan, tapi kita sudah memastikan terutama ya dokumen dengan kerahasiaan tinggi. Kontrak kerja atau kontrak dan lain-lain ya, yang memiliki dokumen dengan confidentiality tinggi, kita bisa menyiapkan password, kita bisa siapkan hanya dia yang mengakses dengan email, kita bisa siapkan credentials dan lain-lainnya. Jadi ini adalah pengaturan keamanan yang sebelumnya saya sebutkan ya, tidak hanya keamanan untuk dokumen Anda, dari Zoho kita sudah menyiapkan SPAN dan berbagai macam enkripsi, namun juga dari Anda sendiri sudah bisa meningkatkan keamanan dokumen Anda. Dan sama demikiannya juga dengan folder tim, Anda juga bisa menyiapkan siapa-siapa sajakah yang menjadi anggota, ya, kemudian level apa yang dia miliki, misal di sini Kubau ya, Bau ini di sini Pak Bau menjadi admin, kemudian di sini saya dan Karina menjadi penyelenggara ya, kita bisa siapkan apakah saya jadi editor atau jadi pemirsa saja, dan berbagai macam kebutuhan lainnya. Di Zoho Work Drive saya juga bisa langsung memulai Zoho Writer, Zoho Sheet maupun Zoho Show. 3 dokumen ini ya bisa saya langsung baik either gunakan template atau saya bikin lembar bentang ataupun lembar dokumen baru, dan ketika saya klik langsung otomatis terbuka aplikasi ataupun dokumen-dokumen kerja yang ada di dalamnya. Oke, kita kembali lagi. Jadi 8 aplikasi menyatu, terintegrasi ke dalam satu tempat ya, ke dalam satu tempat yang mana Anda nggak perlu lagi buka-buka banyak tab, Anda bisa buka dalam satu tab saja, dan of course it's obviously easier untuk tim bisa mengobrol, bisa membuat dokumen, bisa berkomunikasi, bisa berkolaborasi satu sama lainnya. Oke. Yes, Anda bisa melihat seluruh aplikasi pada dashboard seperti yang sebelumnya sudah disebutkan, dan Anda bisa mencari secara lebih kontekstual dengan Zia Search pada seluruh aplikasi. Karena setiap organisasi memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, saya paham betul. Mungkin di sini rekan-rekan boleh loh cerita, misalnya hari ini menonton webinar saya dari kota mana, atau mungkin Anda datang dari organisasi mana, boleh juga silakan sampaikan pada kolom obrolan, apakah mungkin ada yang dari retail, atau mungkin ada yang dari perkebunan, atau mungkin ada yang dari tambang, atau startup, atau teknologi juga boleh. Silakan sampaikan di sini. Saya ketikkan di kolom obrolan, apakah rekan-rekan hadir dari organisasi atau industri apa, karena setiap organisasi itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Dan oleh karena itu, selanjutnya saya izin lanjut rekan-rekan,
kita memiliki plans yang bisa di-mix and match, ya. Anda bisa memilih dari paket Zoho Mail maupun Zoho Workplace yang sesuai dengan kebutuhan Anda, ya. Mungkin ada tim yang membutuhkan Zoho Mail aja, atau mungkin Anda juga pengen campur dengan Zoho Workplace aja. Dan kita bukanlah sebuah produk yang masih baru, masih hijau, rekan-rekan. Zoho Workplace sudah digunakan dengan 2 juta organisasi di 150 negara lebih di seluruh dunia. Kita sudah dipercaya oleh 15 juta pengguna dengan 19.000 user. Pengguna terbanyak dalam satu kantor 19.000 orang, ya. Bayangkan karena 19.000 orang terhubung dengan Zoho Workplace. So, obviously ini adalah solusi yang tepat karena Zoho Workplace memudahkan Anda melangsungkan mode hybrid. Ya, rekan-rekan, melalui komunikasi multi saluran, Anda bisa melangsungkan melalui mail dan klik, kemudian intranet untuk seluruh perusahaan, rekan-rekan bisa menggunakan Zoho Connect. Untuk berkolaborasi pada dokumen kerja bisa melalui Zoho Office Suite dan Zoho Work Drive, serta melangsungkan pertemuan daring melalui Zoho Meeting. Oke, kita sudah memasuki penghujung acara. Silakan sampaikan seluruh pertanyaan yang Anda miliki di kolom pertanyaan. Dan sedikit beberapa informasi yang ingin saya sampaikan sebelum saya menutup webinar pada pagi hari ini. Apabila Anda suka dengan Zoho, silakan rekomendasikan ke teman Anda. Anda bisa mendapatkan 15% dari biaya langganan teman Anda dan setiap referral akan mendapatkan kredit sejumlah $100. Apabila Anda, sekali lagi, apabila Anda saat ini sudah menjadi pengguna Zoho dan Anda memiliki teman yang juga tertarik untuk menggunakan Zoho, why not? Anda bisa menggunakan referral program. Klik aja tautan berwarna biru pada tautan yang sudah disiapkan ya di layar, dan Anda bisa langsung mengakses laman referral. Jangan lupa untuk like atau follow Zoho Indonesia di Facebook dan LinkedIn untuk mendapatkan kabar terbaru dari kami. Juga Anda juga bisa menonton webinar sebelumnya pada YouTube channel Zoho Indonesia. Ketahui Zoho Workplace lebih lanjut dengan mengunjungi zoho.com/id/workplace. Resources kami, sumber daya kami yang juga sudah tersedia dalam bahasa Indonesia. Dan apabila Anda sudah tertarik, ingin bertanya-tanya, atau mungkin ingin melangsungkan sesi demo terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia, yes, benar sekali rekan-rekan, Anda bisa melangsungkan demo Zoho Workplace yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi rekan-rekan dalam bahasa Indonesia. Silahkan sampaikan ke sales@zohocorp.com maupun apac-info@zohocorp.com. Kami akan lebih dari senang hati untuk membantu rekan-rekan mendapati berbagai macam informasi yang rekan-rekan butuhkan.